Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, mungkin pernah ada di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit gigi. Suatu penyakit yang kelihatannya ringan tapi tidak enak untuk dirasakan. Mungkin ada di antara kita yang pernah sakit gigi, kemudian dia berusaha untuk berobat biasa. Alternatif pertama mungkin beli obat di warung. Ternyata ketika sudah beli obat di sana, diminum, tidak ada perkembangan. Akhirnya mencari alternatif untuk pergi ke mantri, ya, yang ada di kampungnya. Ternyata dikasih obat juga belum sembuh. Mengambil langkah berikutnya pergi ke dokter umum dengan harapan mungkin bisa sembuh dengan obat-obatan yang ada di dokter tersebut. Ternyata hasilnya sama saja. Maka saat itu akan diambillah langkah yang terakhir, yang dipikir langkah itu adalah merupakan langkah yang final, yang terbaik, yaitu terpaksa harus pergi ke dokter spesialis yang tentunya biaya yang dikeluarkan akan lebih besar dibandingkan pergi ke mantri atau sekedar beli obat di warung. Dan ketika pergi ke dokter spesialis, yakin bahwa banyak di antara kita menjadikannya sebagai salah satu alternatif terakhir, dan tentunya saat itu ada keyakinan di dalam hati kita bahwa ketika berobat ke dokter spesialis biasanya sembuh, ya, seringnya sembuh, walaupun harus mengeluarkan biaya yang lebih besar seperti yang saya katakan tadi. Dan ketika kita masuk ke ruangan dokter gigi tersebut, maka kita akan dengan pasrah membiarkan dokter itu mengotak-atik gigi kita. Dia buka mulut kita, ada saatnya dia ngebor, ada saatnya dia nyuruh kita kumur-kumur, ada saatnya dia menyuruh kita untuk menggigit kapas, dan seterusnya. Pendek kata, mulut kita ini diotak-atik oleh sang dokter dan kita tidak pernah protes. Nah, alasannya apa? Alasannya kita yakin bahwa apa yang dilakukan oleh dokter itu benar. Karena apa? Karena kita meyakini dia punya ilmu lebih di dalam bidang tersebut yang tidak dimiliki oleh dokter umum, oleh mantri, oleh bidan, oleh perawat, dan yang seterusnya. Kembali yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kata yakin. Kita meyakini tindakan yang dilakukan oleh dokter spesialis itu sebagai tindakan yang tepat karena kita meyakini bahwa ilmu yang dia miliki lebih dibandingkan dokter umum. Satu sampel. Sampel yang lain, mungkin suatu saat ada di antara kita yang punya kendaraan, mobil atau motor kesayangan rusak. Kita pikir mungkin rusak biasa, akhirnya mungkin karena kita pernah belajar dikit-dikit, pernah baca dikit-dikit, kita buka sendiri itu mesin, ya kita otak-atik, mungkin ada baut yang mungkin kurang kenceng dan seterusnya. Ternyata setelah diotak-atik sendiri nggak ada hasilnya. Maka saat itu kita berpikir untuk membawa kendaraan yang kita sayang itu ke bengkel khusus, ya, ke bengkel khusus yang memang spesialisasinya lah menangani kendaraan merek yang kita miliki. Mungkin yang Suzuki ke Suzuki, yang Toyota ke Toyota, dan seterusnya, yang BMW ke BMW. Dan kita rela untuk mengeluarkan uang yang lebih, ya. Kita rela untuk mengeluarkan uang yang lebih banyak ketika kita memasukkan kendaraan itu ke bengkel spesialis kendaraan atau merek kendaraan yang kita miliki. Kita rela untuk mengeluarkan uang lebih besar. Kenapa? Karena keyakinan yang ada dalam diri kita bahwa para montir, ya, para teknisi yang ada di bengkel itu, para mekanik yang ada di bengkel itu, mereka adalah orang-orang yang punya ilmu lebih. Sehingga manakala para mekanik tersebut membongkar mobil kita,
mesinnya dicabut, ada yang di ini, ada yang diturunin, ya, ada yang disemprot, ada yang digosok, ada yang mungkin kabel diputus, disambung dan seterusnya. Kita pasrah, kita rela. Manakala melihat mobil kesayangan kita dibongkar pasang sedemikian rupa. Kenapa? Sekali lagi karena keyakinan. Keyakinan kita bahwa para montir tersebut adalah orang-orang yang ahli di dalam bidangnya. Pernahkah kita berpikir, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pernahkah kita berpikir bahwa ilmu yang dimiliki oleh dokter spesialis gigi yang kita percayai tadi, begitu pula ilmu yang dimiliki oleh para montir, ya, para montir bengkel khusus merek kendaraan kita, pernahkah kita berpikir bahwa ilmu mereka itu terbatas? Bahwa para dokter gigi itu memang punya ilmu lebih dalam bidangnya, tapi apakah dia menguasai bidang yang lain? Bagaimana kira-kira seandainya dokter gigi disuruh menangani pasien penyakit dalam yang parah, kena kanker stadium tinggi misalnya? Kalau ada pasien penyakit kanker stadium tinggi datang ke dokter gigi, pasti dokter gigi akan mengatakan Anda salah alamat, Anda salah alamat. Kalau mau berobat sana ke dokter dalam, dia akan angkat tangan. Begitu pula ketika Anda membawa kendaraan Anda, ya, katakanlah mereknya Toyota, Anda bawa ke bengkel misalnya BMW, ya, dan kerusakan mobil Anda parah, maka akan sangat mungkin para mekanik yang ada di bengkel BMW itu akan angkat tangan. Ini bukan spesialisasi kami. Begitulah, ya, bahwa keyakinan yang ada dalam hati kita kepada orang-orang tersebut yang kita landaskan di atas ilmu yang mereka miliki, ternyata ilmu mereka terbatas. Dengan keterbatasan ilmu mereka, anehnya kita bisa yakin dengan tindakan yang mereka berikan, dengan keputusan yang mereka putuskan. Kenapa bisa seperti itu? Dan yang memprihatinkan adalah ternyata kadang-kadang, ya, kita ini tidak yakin kepada zat yang ilmunya jauh lebih luas dibandingkan para manusia yang tadi kita pasrah kepadanya. Ada zat yang ilmunya sangat luas, tidak ada batasnya di dalam semua bidang, ya, yaitu Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas, sehingga di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam surat Luqman ayat 27, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keluasan ilmunya. Walau annama fil ardi min syajaratin aklamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Allah Azza wa Jalla membuat sebuah perumpamaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya seluruh pohon yang ada di muka bumi ini semuanya dijadikan pena, berapa lusin, berapa dosin, kemudian berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta, seluruh pohon yang ada di muka bumi dijadikan pena. Pena membutuhkan tinta, maka seluruh laut yang ada di muka bumi ini dijadikan oleh Allah sebagai tinta untuk pena yang terbuat dari pohon yang ada di muka bumi ini. Coba bayangkan, berapa ton, berapa liter tintanya, berapa juta penanya. Kemudian Allah mengatakan, wa yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Bahkan bukan hanya seluruh laut yang ada di muka bumi, oleh Allah masih ditambah lagi dengan 7 samudra sebagai tinta. Untuk apa? Pena dan tinta itu untuk menulis kalimat Allah, untuk menulis ilmu Allah. Apa hasilnya? Ma nafidat kalimatullah. Ilmu Allah tidak akan pernah habis. Bisa Anda bayangkan? Ya, ilmu yang sedemikian luasnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang sangat luas, tapi sayangnya banyak di antara kita tidak yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Oh, siapa bilang Ustaz? Saya yakin kok. Yakin dengan lisan atau dengan praktik dalam kehidupan keseharian.
Anda mengklaim yakin, harus ada buktinya. Apa buktinya? Kalau kita pengen tahu betul bahwa kita sudah yakin atau tidak kepada Allah Azza wa Jalla, saya kasih 2 contoh. Yang pertama, aturan yang Allah buat. Yang kedua, takdir yang Allah tetapkan. Saya kasih 2 contoh saja untuk mengecek klaim keyakinan kita kepada Allah. Contoh yang pertama adalah aturan yang Allah bikin. Contoh yang kedua adalah takdir yang Allah tetapkan. Bagaimana kita menyikapi 2 hal tersebut? Yang pertama, aturan. Kita tahu persis bahwa agama kita adalah agama aturan. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan para manusia ini menjalani kehidupan dengan kehidupan yang enak, yang nyaman, yang tenang, yang damai. Maka untuk kedamaian itu Allah bikin aturan. Coba sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing. Bagaimanakah kita menyikapi aturan yang Allah gariskan? Aturan agama berupa perintah dan larangan. Allah memerintahkan anu, Allah melarang anu. Bagaimana sikap kita? Apakah kita segera begitu mendapatkan perintah dari Allah segera menjalankannya atau banyak alasan? Ketika ada larangan dari Allah Azza wa Jalla menyampaikan seperti ini dan seperti itu, apakah kita langsung tinggalkan atau kita banyak alasan? Kalau misalnya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ada larangan dari Allah Azza wa Jalla dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian saat itu kita protes, ya, dan kita tidak segera menjalankannya dengan alasan ini dan itu, maka ketahuilah bahwa klaim keyakinan kita kepada Allah dipertanyakan. Karena kalau orang sudah yakin, seharusnya dia pasrah. Seperti tadi, ketika mulut kita diotak-atik oleh dokter gigi, ya, ada yang dibor, ada yang disemprot, ada yang disuruh kumur, ada yang disuruh, ada yang ditambal, ada yang disuruh gigit kapas. Kita nggak protes. Kenapa? Karena kita yakin dokter itu pandai, dokter itu punya ilmu. Tapi begitu Allah Subhanahu wa ta'ala membuat aturan dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala jauh di atas ilmu sang dokter itu. Bahkan ilmu dokter itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah membuat aturan itu berdasarkan ilmunya yang sangat luas. Dan Allah tahu bahwa aturan itu kalau dijalankan orang akan tenang. Dan kalau tidak dijalankan mereka akan galau, akan gelisah. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah yang menciptakan itu lebih faham tentang apa yang diciptakannya? Kita ini makhluk ciptaan Allah. Yang menciptakan kita adalah Allah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuat sebuah aturan, Allah tahu persis bahwasanya kita manusia ini tidak mungkin akan hidup dengan damai kalau tidak mengikuti aturan itu. Mulai dari akidahnya, mulai dari ibadahnya, mulai dari akhlaknya. Akidahnya Allah Subhanahu wa ta'ala bangun agama kita ini di atas akidah yang bernama tauhid. Dan Allah tahu persis bahwa dengan tauhid inilah kita akan lurus, akan fokus di dalam kita beragama. Allah Maha tahu dengan akidah selain tauhid, maka konsentrasi kita akan terpecah. Kita akan kebingungan. Ya. Kita tidak akan fokus dalam hidup kita. Allah tahu itu semuanya. Maka dijadikanlah tauhid ini sebagai landasan agama kita. Bukan hanya masalah akidah. Dalam ibadah pun seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu. Bukan karena ingin mempersulit kita. Bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya yang luas itu tahu persis bahwa kita manusia itu tidak akan mungkin bisa lepas dari ketergantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga di setiap detiknya kita membutuhkan untuk mengingat Allah. Dan di antara sarana untuk mengingat Allah adalah salat 5 waktu. Ketika bangun pagi, kita diperintahkan oleh agama ini untuk salat. Untuk salat subuh. Mengawali kehidupan kita dengan duduk bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan ketenangan batin. Ketika datang waktu zuhur, di saat tubuh kita sudah capek, di saat otak kita sudah panas, kita membutuhkan refreshing. Kita membutuhkan hiburan batin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk salat zuhur, ya, untuk mengademkan kepala yang sudah panas.
Sebagaimana dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala beliau menghadapi masalah, dirundung masalah, maka beliau bersegera untuk menunaikan salat. Hadis riwayat Ahmad menyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Ibadah. Allah tahu persis bahwa aturan ibadah akan membuat kita tenang. Bukan hanya ibadah, akhlak. Allah tahu persis bahwasanya ketika Allah Azza wa Jalla menghalalkan ini, mengharamkan itu, Allah tahu bahwasanya yang halal ini akan mendatangkan kebaikan dan yang haram ini akan mendatangkan kegelisahan di dalam hati seseorang. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla mengharamkan babi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan judi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, Allah tahu persis bahwasanya ini kalau dilakukan oleh manusia, maka hidup mereka tidak akan tenang, hidup mereka akan gelisah, mereka akan galau. Tapi lihatlah manusia, ketika menghadapi aturan itu mereka banyak protes. Kenapa nggak boleh ini? Kenapa harus kayak gini? Disuruh pakai jilbab, wanita protes. Alasannya macam-macam. Ada yang katanya gerah, ada yang katanya ketombenya jadi banyak, ada yang karena nggak modis, ada yang karena nggak gaul, ada yang katanya jadi nggak cantik dan seterusnya. Banyak alasan. Yeah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan judi, yeah, diganti oleh manusia dengan bahasa yang lainnya, undian berhadiah dan seterusnya. Ya. Bukannya langsung dia mentaati, akan tetapi banyak alasan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, orang yang sudah terlanjur kerja di sebuah lingkungan, di sebuah instansi yang isinya adalah riba, ketika dia mendengar pengharaman tersebut, maka dia mengatakan, "Loh, nanti saya makan dari mana? Anak istri saya mau makan dari mana?" Lihat. Kalau memang betul kita yakin dengan ketetapan Allah Azza wa Jal, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita pasrah. Seharusnya kita menerima dengan sepenuh hati apapun aturan yang Allah bikin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat aturan untuk manusia karena Allah sayang kepada mereka. Ini yang kadang-kadang kurang kita sadari, sehingga kita protes dengan aturan Allah Azza wa Jal. Kita protes dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita merasa bahwa Allah ini mempersulit, padahal sebenarnya tidak. Allah membuat aturan itu karena Allah sayang sama kita. Allah Azza wa Jalla begitu sayang sama kita, makanya Allah membuat aturan itu. Ustaz, masa bikin aturan bukti sayang, bukannya bukti mempersulit? Oh enggak, itu bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau boleh saya kasih contoh, ya. Anda, para orang tua, punya anak usia balita, ya, atau bahkan mungkin batita. Suatu saat dia mainan apa? Mainan pisau. Dan pisau itu pisau yang sangat tajam. Atau mainan api misalnya. Kita sebagai orang tua yang mengklaim sayang kepada anak, ketika kita melihat anak kita ini bermain dengan sesuatu yang membahayakan, entah itu api, ya, entah itu mungkin air panas, entah itu pisau yang tajam, entah itu air keras mungkin, atau sesuatu yang bisa meledak misalnya. Apakah kita akan biarkan dengan alasan sayang? Atau kita bikin aturan, kita larang, gak boleh, nah itu bahaya. Kalau misalnya anak kita ketika ditegur seperti itu dia protes, nah dia gak terima. Ketika kita akan minta baik-baik pisau itu, ternyata dia malah lari. Apakah kita biarkan anak kita lari? Atau kita kejar kemudian dengan terpaksa kita rebut pisau itu? Walaupun anak kita nangis. Apa alasannya? Sayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang lebih tinggi. Ketika Allah Azza wa Jalla membuat sebuah aturan untuk kita, itu adalah karena sayangnya Allah kepada kita. Ini satu contoh. Ini contoh yang pertama yang saya katakan tadi, untuk mengecek apakah kita betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Yaitu dengan melihat bagaimana kita menyikapi aturan yang Allah gariskan untuk kehidupan kita. Yaitu aturan agama, perintah dan larangan yang ada dalam agama kita. Contoh yang kedua. Untuk mengecek apakah kita sudah betul-betul yakin kepada Allah atau tidak. Yaitu bagaimana kita menyikapi takdir yang Allah gariskan untuk kita. Kita hidup di dunia ini
tidak lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Bahwa kita menghadapi kehidupan dunia ini, entah itu yang enak atau yang gak enak, entah itu yang nyaman atau yang tidak, entah itu kesehatan atau sakit, entah itu kekayaan atau kemiskinan, semuanya itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menghadapi takdir Allah Azza wa Jalla tersebut, apakah kita sudah dengan lapang dada menerima takdir itu, atau kadang-kadang kita masih protes dengan takdir Allah tersebut? Kalau kita sudah menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah, walaupun takdir tersebut tidak enak, maka berarti klaim bahwa kita meyakini Allah terbukti. Tapi seandainya ketika kita mendapatkan takdir, terutama yang gak enak, sakit, kehilangan sesuatu, ditinggal orang yang disayangi, kecelakaan dan yang semisalnya, bisnis gagal, kok kita protes dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla tersebut, berarti klaim bahwa kita meyakini Allah masih sangat dipertanyakan. Kenapa Ustaz? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan juga Syekh Al-Albani, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan hal itulah yang baik untuk dia. Jadi apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Apa yang diputuskan oleh Allah itulah yang terbaik. Contoh nih, banyak di antara kita punya rencana. Ya, tahun ini mau mudik misalnya. Ya, tahun ini mau mudik. Atau tahun ini buka usaha sudah pinjam modal, sudah berusaha untuk mempersiapkan tempat. Atau misalnya tahun ini rencananya mau nanam sesuatu misalnya. Ya, karena dengan harapan ketika masa panen, sesuatu yang kita tanam itu sedang mahal-mahalnya, cabai misalnya. Ini musim lebaran, ya, musim lebaran biasanya cabai pada naik. Akhirnya menjelang lebaran, ya kira-kira umur cabai berapa, kita tanam dengan asumsi ketika lebaran itu cabai kita ini akan melambung harganya. Karena orang banyak yang nyari. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lain. Panen gagal misalnya. Atau ternyata saat kita panen malah harganya jatuh karena saking banyaknya orang yang nanam. Sehingga barang di pasar banyak, akhirnya harganya jatuh. Atau misalnya ketika kita akan mudik, sudah kita rencanakan begini dan begitu. Sudah kita sewa. Ya, kita sudah sewa tempat. Ya, kita sudah sewa kendaraan. Kita sudah beli tiket misalnya. Ternyata salah satu di antara anak kita sakit keras. Sehingga terpaksa tidak jadi berangkat. Padahal sudah sewa mobil, padahal sudah beli tiket. Bagaimana perasaan kita saat itu? Atau ketika kita merencanakan bisnis. Ya. Ketika kita merencanakan bisnis, ternyata bisnis tersebut gagal total. Kita punya rencana, ternyata apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Akhirnya tidak seperti yang kita inginkan. Bagaimana perasaan kita saat itu? Kalau kita langsung mengembalikan itu kepada Allah dengan mengatakan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala terserah Allah mau berbuat apa. Kalau kita bisa mengucapkan itu dan kita yakini dalam hati kita, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla kita insya Allah sudah betul-betul yakin dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu bisa muncul, Ustaz? Bukankah kita sudah merancang ini dan itu akan tetapi gagal? Bagaimana itu keyakinan bisa muncul? Bisa muncul karena keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut baik untuk kalian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi kadang-kadang kita membenci sesuatu padahal itu baik buat kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena keterbatasan ilmu kita. Makanya menarik sekali
Ayat yang tadi saya baca, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Ternyata Allah tutup ayat ini dengan ungkapan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya Allah itu tahu sedangkan kalian tidak tahu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan ungkapan Allah itu lebih tahu dari kalian. Kalian wahai para manusia, ilmu kalian terbatas. Jadi rancangan yang kita bikin itu dibangun di atas keterbatasan ilmu kita. Sedangkan takdir akhir Allah, keputusan akhir Allah itu dibangun di atas ilmu Allah yang tidak ada batasnya. Apakah bisa dibandingkan antara dua hal ini? Maka para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tema kita hari ini Allah lebih tahu. Lebih tahu apa yang terbaik buat kita, untuk aturan hidup kita, untuk takdir kita, dan seterusnya. Makanya ketika kita menghadapi aturan Allah, terimalah aturan itu dengan sepenuh hati kita, dengan keyakinan bahwa itulah yang terbaik buat kita. Begitu pula ketika kita menghadapi takdir Allah Azza wa Jalla, terimalah dengan sepenuh hati. Walaupun mungkin masih ada perasaan sakit di hati, tapi usahakanlah tetap kita menjaga hati kita, percaya bahwa inilah yang terbaik. Walaupun kita belum mengetahui hikmahnya saat itu. Kadang-kadang kita baru mengetahui hikmahnya beberapa tahun yang akan datang. Akan tetapi bangunlah di dalam hati kita kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lebih tahu di dalam segala sesuatu. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.